Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kategori honorer yang bukan tenaga guru menjadi prioritas di dalam pengangkatan P3K 2024. Kategori ini tentu merasa gembira oleh karena beberapa tahun ke belakang kategori ini tidak pernah diprioritaskan di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, akan tetapi pada tahun ini berdasarkan informasi dari pejabat terkait, kategori ini telah dimasukkan menjadi prioritas untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara P3K tahun 2024. Siapakah yang dimaksud? Simak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, tenaga kependidikan nampaknya akan diakomodir oleh pemerintah di dalam seleksi P3K 2024. Itu menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunung Suriani, bahwa tenaga kependidikan akan masuk prioritas di dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini. Jadi tenaga kependidikan di sini maksudnya adalah para pegawai tata usaha dan pegawai honorer non guru yang ada di dunia pendidikan. Rekan-rekan sekalian, tentu hal ini menjadi kabar yang baik oleh karena memang pada tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya dalam setiap penerimaan aparatur sipil negara kategori tenaga kependidikan ini hampir tidak ada formasi jabatan yang dibuka di dalam penerimaan seleksi itu. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan juga meminta agar para pejuang ASN menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar bisa memahami keberadaan tenaga kependidikan. Merespon hal tersebut, Dewan Penasihat Forum Honorer Non Kategori 2, Nurul Hamidah, itu menyambut positif. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen menjadi harapan besar. Di tahun 2024, teman-teman honorer tendik itu akan mendapat giliran direkrut menjadi ASN. Jadi sampai saat ini mereka terus berkoordinasi dengan Pemda, PGRI, dan Dinas Pendidikan. Tinggal menunggu nomenklatur peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka Pemda langsung mengusulkan formasi tenaga kependidikan. Nurul berharap ini akan menjadi kado terindah Presiden Joko Widodo yang tinggal beberapa bulan lagi memimpin negara Republik Indonesia ini. Diketahui bersama bahwa tenaga kependidikan ini memang sangat sulit untuk diangkat menjadi ASN oleh karena memang hampir setiap seleksi tidak ada formasi yang mengakomodir mereka, khususnya untuk jabatan tenaga kependidikan ini. Diakuinya sebagai honorer tendik yang melamar di instansi lain saat rekrutmen P3K 2023 memang banyak yang lulus. Nah, Nurul juga gembira melihat hasil pengumuman kelulusan P3K 2023. Sebagai contoh, di Kabupaten Ponorogo, guru honorer yang masuk Dapodik tersisa 3 orang berstatus P. Mudah-mudahan tahun ini mereka bertiga bisa tuntas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini bisa benar-benar dipahami oleh Pemda, sehingga Pemda bisa mengakomodir mereka, mengakomodir jabatan tenaga kependidikan di dalam pengusulan formasi penerimaan P3K tahun 2024 ini. Karena sebenarnya formasi dan usulan itu juga bergantung dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak mengusulkan jabatan atau formasi tenaga kependidikan, maka sangat sulit bagi Kemenpan untuk menetapkan kuota tenaga kependidikan di dalam seleksi aparatur sipil negara. Desakan, sementara itu rekan-rekan sekalian, desakan agar honorer yang tercecer itu dimasukkan di dalam pendataan semakin kencang disuarakan. Alasannya, jika tidak masuk di dalam pendataan maka sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K. Itu yang dikatakan oleh Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, yang menyebutkan bahwa pekerjaan rumah terbesar kami adalah
ada banyak tenaga honorer kependidikan yang tidak masuk di dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara. Jadi mungkin hal inilah yang ditindaklanjuti oleh Kemenpan dengan melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar lebih objektif dan bisa mengcover para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer tenaga kependidikan, untuk bisa dimasukkan di dalam database tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara. Ketua forum ini mengungkapkan bahwa tidak masuknya honorer tendik di dalam pendataan salah satunya karena persyaratan harus bersumber dari dana APBN dan APBD. Jadi ternyata mayoritas tenaga kependidikan yang tidak masuk di dalam pendataan karena persyaratan ini, yakni sumber penggajian itu berasal dari APBN dan APBD. Sementara untuk honorer tenaga kependidikan ini digaji oleh sekolah yang sumbernya berasal dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Sebenarnya kata Sutopo, BKN harus mengintegrasikan datanya dengan data pokok kependidikan atau Dapodik. Guru honorer dan tendik itu datanya ada di Dapodik. Jadi data Dapodik sebaiknya disinkronkan dengan BKN. Apa yang dikatakan oleh Sutopo ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat seleksi penerimaan P3K di akhir tahun 2023 yang lalu. Untuk formasi tenaga guru itu semua mengacu kepada Dapodik. Jadi penetapan prioritas P1, P2, P3, P4 semua berdasarkan data yang ada di dalam Dapodik. Jika tenaga kependidikan, khususnya tenaga guru, memiliki masa kerja di atas dari 3 tahun, maka secara otomatis para pelamar ini akan digolongkan pada kebutuhan khusus, yakni para pelamar P1, P2, dan P3. Sedangkan untuk tenaga kependidikan yang memiliki masa kerja di bawah dari 3 tahun, itu secara otomatis menjadi pelamar P4. Nah, rekan-rekan sekalian, Ketua Forum ini menegaskan bahwa honorer tercecer ini harus dicarikan solusinya agar bisa diselesaikan di 2024. Tidak masalah kalau pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer, sebab honorer tendik yang bernaung di bawah FHNK 21 itu benar-benar mengabdi. Jadi, saya rasa untuk pendataan kemarin itu tidak perlu dikhawatirkan karena berdasarkan pengalaman pengangkatan P3K di 2023 kemarin, itu tidak mengacu kepada database BKN atau hasil pendataan BKN yang dilakukan di akhir 2022 yang lalu. Akan tetapi yang penting memiliki masa kerja dan surat pengangkatan yang tidak terputus secara terus-menerus selama minimal 2 tahun, maka tenaga honorer itu bisa mengikuti seleksi pengangkatan menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, demikian berita kali ini. Jika ada tanggapan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.